Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarani Hoira. Di sini saya akan mempresentasikan proyek machine learning dengan topik Airline Passion Satisfaction. Di proyek ini, saya melakukan proses mulai dari eksplorasi data, pre-positioning, pembuatan model machine learning, penanganan implementation class, hingga optimasi model menggunakan hypermeter tuning. Nah, pada yang pertama-tama itu, yaitu menggunakan database Airline Passion Satisfaction. Dataset ini berisi informasi-informasi penumpang seperti gender, customer, tipe, kelas penerbangan, flight, dan berbagai penilaian layanan penerbangan lainnya. Target yang diprediksi itu adalah variabel satisfaction, yaitu yaitu apakah pelanggan merasa puas atau tidak puas. Nah, pada bagian import library dan load dataset ini, pada bagian awal codingan saya melakukan import library yang dibutuhkan seperti ada PADAS, NUV, Matplotlib, dan Seedboard, machine learning, dan secret library yang lainnya. Setelah itu, dataset diupload memakai load dataset ini, seperti df, pathred.csv, airline passing satisfaction.csv. Dan pada bagian ini itu ada df heart. Itu adalah agar kita tahu menampilkan 5 data pertama yang muncul paling atas itu apa aja. Di sini juga sudah kelihatan yang paling atas itu ada dari man, umurnya 48 tahun, custom type-nya first time, tipe of traveling itu bisnis, kelasnya juga bisnis. Seperti itu. Dan langsung lanjut saja pada bagian data understanding dan EDA. Pada tahapan ini, saya menggunakan seperti DF Info untuk melihat tipe datanya. Dan di sini bisa dilihat ada total 24 kolom. Yang pertama itu ada ID, gender, age, customer type, type of traveling, class, dan yang lain-lainnya. Dan yang kedua itu ada DF description untuk melihat statistik deskripsinya atau melihat statistik pada dataset yang ada pada airline passing testing fashion. Dan selanjutnya ada sub dataset. Pada sub dataset ini mengetahui agar kita tahu atau mengetahui jumlah baris dan kolomnya. Jadi, pada sub dataset codingan yang bagian menampilkan jumlah barisan dan kolom dataset, print dalam kurung sub dataset, koma df sub, maka output yang akan dikeluarkan adalah sub dataset keseluruhan yang ada pada airline pass festivation. Dan selanjutnya ada identifikasi jenis fitur dan contoh fitur-fitur rating ordinalnya. Pada fitur-fitur ini itu kita dibedakan antara fitur kategori, fitur kontinu, dan fitur rating ordinalnya. Bisa dilihat juga di sini pada bagian fitur kategorinya itu nanti keluar seperti gender, customer type, type of traveling, class, destination, dan pada fitur kontinu itu ada ID, age, flight distance, defer to delay-nya, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir itu ada fitur rating ordinal. Nanti seperti ada apa aja sih yang di dalamnya itu nanti seperti di sini ada invite wifi service, age of online booking, dan get location. Dan pada bagian ini saya melakukan pengecekan missing value menggunakan isno.sum. Selain itu juga mengecek apakah terdapat data duplikat menggunakan duplikat sum. Tahap ini penting agar data yang digunakan lebih bersih sebelum masuk ke proses modelingnya. Dan untuk pengecekan dataset duplikat itu juga sudah dicek, itu jumlahnya 0 duplikat. Jadi selanjutnya ada visualisasi distribusi data. Pada visualisasi distribusi variabel target, di sini saya menggunakan Matplot untuk melihat distribusi variabel satisfaction. Kemudian juga menggunakan card dan jika di running akan menghasilkan persenan satisfaction yang menggunakan pick card seperti itu. Dan selain itu digunakan histogram untuk untuk distribusi fitur kontinu dan blok plot untuk mendeteksi outline-nya. Dan saya juga di sini menggunakan juga fitur bagian kategorikal dan akan muncul seperti
histogram atau output yang ada di atas ini. Selanjutnya masuk ke analisis outliner dan kolerasi. Pada deteksi outliner menggunakan box plot ini, itu tahu perbandingannya menggunakan box plot itu nanti seperti apa. Box plot pada X, pada flight di stack. Lalu saya juga menggunakan heat map atau membuat heat map korelasi antar fitur numeriknya. Lalu dibuat heatmap korelasi untuk melihat hubungan antar fitur numerik dari visualisasi terlihat pada beberapa fitur layanan memiliki hubungan kuat terhadap kekuatan pelanggannya. Selanjutnya itu ada di dark modeling yang bagian penentuan variabel dan pembagian data menggunakan variabel X dan Y. Pada bagian ini, pertama-tama itu harus menghapus kolom yang tidak relevan terlebih dahulu agar data-data yang ada pada airline passing certification itu tidak terlalu menumpuk agar efisien dalam penggunaan atau dalam pengkodingannya nanti. Dan selanjutnya itu ada encoding target menggunakan library encoding dan menemukan fitur dan targetnya. Nanti pada menentukan fitur dan targetnya itu ada bagian X dan Y. Selanjutnya itu yang kedua ada train test split. Itu bagian membagi data menjadi train atau tes dan tesnya. Dan di sini juga bagian test size-nya itu 0,2 dan random stage-nya ada 42. Selanjutnya itu ada bagian pemodelan alamat. Yang pertama itu ada preprocessing pipeline. Yang pertama itu memiliki fitur kategorikal dan numerik, yaitu logistic regression, yang kedua Diction tree, yang ketiga ada random forest. Data dibagi menggunakan trend test yang seperti di atas tadi dengan rasio 80:20. Kemudian model dilatih menggunakan data trend dan diuji menggunakan data test. Nah, yang keempat ada evaluasi model, evaluation performa modelnya. Pada fungsi evaluasi model ini, saya mengambil ada agree, preparation, recall, F1 score, dan juga classification report. Nah, pada bagian pembuatan convenumetrik itu juga saya memakai hal yang sama. Nah, selanjutnya itu berdasarkan hasil evaluasi tadi, logistic regression memberikan performa yang cukup baik. Decision tree berhasil berforma lebih tinggi dan random forest menjadi model yang ya dan random forest menjadi model dengan performa yang baik. Namun pada tahap ini juga masih ditemukan impletion class pada data sensitivitation-nya. Nah, bisa dilihat juga ini pada bagian membuat model decision tree dan ini outputnya. Nah, selanjutnya masuk ke data preparation. Yang pertama itu ada di transformasi awal. Pada transformasi awal ini, kita itu harus menghapus fitur yang tidak relevan. Kolom ID biasanya tidak berpengaruh terhadap prediksinya. Dan encoding variabel target merubah label kategori menjadi numerik. Dan setelah menghapus fitur yang tidak relevan, kolom ID itu juga tidak dimasukkan dan menampilkan hasil encodingnya, nanti pada bagian sensitivizationnya akan muncul output yang seperti ini. Dan selanjutnya itu masuk ke penanganan missing value. Pada penanganan missing value ini, itu adalah cara untuk kita mengecek jumlah missing value yang ada pada data itu tadi. Untuk cara mengeceknya itu tinggal print df_its_null.sum, itu akan muncul output seperti ID-nya berapa, terus habis itu gendernya itu ada berapa, customer type-nya ada berapa, type of travel nanti ada berapa, class-nya ada berapa, dan itu akan dicek jumlah missing value yang ada pada data airline pricing certification. Selanjutnya itu ada memisahkan fitur kategorikal dan numerik. Pada di sini kita akan tahu bagian fitur-fitur kategorikal yang bagian mana dan yang numerik itu bagian mana. Ada bagian imputasi data numerik menggunakan median. Median itu dipilih karena lebih tahan terhadap outliner. Tapi imputasi data kategorikal menggunakan modus dipilih karena mengambil kategorikal lebih sering muncul. Seperti itu. Dan untuk setelah itu
Kita setelah menggunakan imputasi data menggunakan modul dan median itu tadi, kita juga bisa langsung mengecek kembali missing value-nya yang ada dan akan muncul seperti ini. Jadi missing value-nya tadi bisa dibandingkan pada bagian atas, bagian rival delay-nya itu seharusnya kan masih ada 393. Setelah pada bagian memisahkan fitur itu tadi dan imputasi data numerik menggunakan median, median dipilih karena lebih terhadap outputnya dan modus itu tadi. Kalau sudah dicek kembali pada missing value-nya itu tadi, bagian unrivaled delay sudah menjadi nol atau pada bagian missing value-nya itu sudah tidak ada. Nah, selanjutnya itu ada pada visualisasi analisis outliner menggunakan box plot. Pada bagian visualisasi analisis ini, saya menggunakan bagian data X dan flight distract-nya. Dan menggunakan fixed size-nya 6,4 dan bagian tight-nya yang pastinya juga pakai box plot. Dan jika di running, hasilnya akan menjadi seperti ini. Perbandingan antara X dan block flight distracts-nya. Selanjutnya, itu ada deteksi outline menggunakan metode QR. Nah, pada bagian ini menghitung kuantilnya itu nanti dari Q1 sama dengan DF code, quarter 0,5, 0,25 dan Q3 itu nanti akan lebih tinggi, yaitu 0,75. Cara menghitung QR-nya itu tinggal QR sama dengan Q3 minus Q1. Kenapa seperti itu? Karena kita ambil yang lebih tinggi dulu, yaitu 0,75 dikurangi dikurangi 0,25-nya. Dan selanjutnya ada menentukan batas bawah dan atasnya. Menghitung jumlah outliner, dan selanjutnya nanti akan keluar hasilnya atau printnya pada jumlah output pada call-nya nanti seperti apa. Di sini pada outputnya itu ada jumlah outliner pada H itu 0 dan outliner pada flight distension itu ada 2855. Selanjutnya ada encoding dan scaling. Pada bagian encoding dan scaling ini memisahkan fitur dan target, di mana antara memisahkan fitur dan target itu ada X dan Y. Pada bagian session-nya, dan memiliki kolom kategorikal dan numeriknya. Preparing processing numerik itu menjadi processing data yang saya lakukan gunakan preprocessing-nya. Bisa dilihat pada numerical transformer itu menggunakan pipen line. Dan selanjutnya itu pada melakukan processing data dan menampilkan bentuk data setelah diprocessing. Dan setelah diprocessing itu data sudah jauh lebih simple dan lebih turun daripada sebelum diprocessingnya. Ada validasi dan sampling atau implants datanya. Yang pertama itu ada penanganan implants dan smooth. Pada bagian ini melakukan processing data. Yang pertama yang kita lakukan adalah melakukan processing data. Dan yang kedua mengatasi implants class menggunakan smooth. Dan yang ketiga itu adalah melakukan distribusi data setelah smooth. Itu outputnya itu akan muncul seperti ini. Selanjutnya itu ada yang kedua yaitu pemodelan ulang bagian data hasil di smooth-nya. Dan selanjutnya ada bagian membuat hasil random forest setelah di smooth. Yang keempat ini adalah bagian evaluasi setelah disampling. Pada bagian ini, evaluasi model setelah disampling, itu saya pakai random forest dan smooth. Bisa dilihat accuracy-nya di sini 0,969163. Preparation-nya 697888664 dan ada recall F1 score dan classification report-nya yang jauh berbeda sebelum dia di sampling. Dan masuk juga di bagian perbandingan direction modeling dan oversampling. Pada bagian ini kita bisa membuat data frame hasil evaluasi model, nama-nama model yang akan kita bandingkan yaitu random forest dan random forest plus mode. Nah, pada bagian hasil yang sudah dibandingkan tadi, yang data frame hasil evaluasi model itu tadi, itu bagian random forest itu bagian accuracy-nya itu ada 0,966238. Sedangkan pada F1 score itu ada 0,960547. Dan pada bagian random forest plus mode itu bagian accuracy-nya ada pada 0,969164.
cukup agak berbeda, tapi berbedanya cuma sedikit saja. Pada bagian F1 score ini ada 0,964 sorry, 0,96844 dan juga hasilnya lebih rendah daripada yang bagian random forest-nya. Selanjutnya itu bagian membuat visualisasi perbandingan model dan memberikan judul pada grafiknya pada perbandingan model ini. Yang kita bandingkan itu ada yang di bagian atas ini tadi. Nah, yang dibandingkan itu ada perbandingan model antara akurasi, dan F1 score yang menggunakan random forest dan menggunakan random forest plus mode. Pada di sini random forest, bagian accuracy dan F1 score itu terdapat selisih sedikit saja daripada bagian random forest plus smooth itu tidak ada perbandingan sama sekali ataupun tidak ada perbedaan sama sekali seperti itu. Selanjutnya itu ada pada high papering meter, tuning dan fashion selection. Yang pertama ini ada fitur important yang membuat model random forest melatih modelnya mengambil nilai fiturnya, terus habis itu mengambil nama fiturnya itu yang mau diambil apa, dan membuat data frame fitur importantnya dan menghasilkan fitur dan kita juga bisa menampilkan 10 fitur terbaik. Setelah di output itu tadi akan memunculkan hasil seperti ini. Ini adalah hasil 10 fitur terbaik yang sudah diseleksi menggunakan random forest itu tadi. Selanjutnya ada pada visualisasi fitur important. Pada bagian ini itu SNS bar plotnya mengambil XY yaitu X itu important dan Y itu fitur. Dan pada bagian ini data fitur important dot hit itu ada diambil 10. Dan pada plot title-nya itu harus dikasih top 10 fitur important karena pada bagian yang di atas ini kita juga sudah mencakup 10 fitur terbaik yang pada fitur importantnya. Nah, pada top 10 itu bisa dilihat juga yang pertama itu ada NUM online boarding, ada NUM in-flight wifi service-nya, cat card, bisnis, dan ada selanjutnya. Yang kedua itu ada hyperparameter tuning. Pada hyperparameter tuning, yang pertama itu parameter akan diuji dan membuat grid script-nya. Nanti akan seperti apa. Dan grid script CV digunakan untuk mencari kombinasi parameter terbaik agar performa model itu meningkat. Setelah dituning, dilakukan model, penghasilan accuracy, dan F1 score yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Pada hasil itu tadi, ini adalah output yang dihasilkannya. Nah, selanjutnya itu bagian kan tadi aku juga udah bilang kalau misalnya akan diambil model yang terbaiknya. Dan pada model hasil terbaiknya itu bagian random forest tuning ini accuracy, preparation, recall, dan F1 score. Selanjutnya itu ada evaluasi model setelah dituning. Nah, nanti kita kalau misalnya sudah bagian evaluasi model setelah dituning, kita bakalan tahu hasil yang setelah dituning dan sebelum dituning itu nanti perbedaannya berapa seperti itu. Dan pada bagian ini, accuracy sebelum dituning itu ada pada 0,9691. Dan accuracy setelah dituning itu 0,969164. Tidak ada bedanya sama sekali. Sedangkan pada F1 score sebelum dituning itu 0,968844. Dan setelah F1 score setelah dituning itu adalah 0,948449. Ada perbedaan sedikit di antara F1 score setelah dituning dan sebelum dituning. Nah, selanjutnya ada visualisasi perbandingan model. Di sini ada membuat data frame perbandingan modelnya sebelum dituning dan sesudah dituning. Bisa dilihat juga pada output yang sudah di running tadi, bagian model sebelum dituning dan setelah dituning bagian accuracy dan F1 score. Itu perbandingannya cukup sedikit-sedikit saja dan sedikit meningkat dan sedikit menurun. Dan selanjutnya ada bagian visualisasi perbandingan modelnya. Di sini bisa dilihat juga hasilnya itu hasil sebelum dituning dan setelah dituning itu memiliki perbedaan yang sangat-sangat sedikit setelah after dituning atau sebelum after dituning antara accuracy dan F1 score. Selanjutnya ada membuat list nama model yang dibandingkan.
Nah, pada list ini itu perbandingan modelnya ada regression, decision tree, random forest, RF plus mode, dan tunen RF. Pada perbandingan model itu juga nanti bakalan dihasilkan menjadi grafik seperti ini. Model yang dibandingkan itu tadi, yang sudah di atas itu ada 5 model. Dari hasil grafik tersebut juga pada tunen random forest menghasilkan performa yang lebih tinggi. Nah, udah sampai kesimpulan. Pada kesimpulan ini, yang pertama itu proses EDA menunjukkan bahwa beberapa fitur layanan penerbangan memiliki hubungan yang kuat terhadap tingkat kepuasan pelanggan. Yang kedua itu ada fitur overline boarding dan yang lain-lainnya itu yang paling berpengaruh terhadap satisfaction yang pada pelanggannya. Dan yang ketiga itu ada tahapan preprocessing berhasil membersihkan data melalui penanganan missing value, encoding, scaling, dan analisis outliner sehingga data menjadi lebih siap digunakan untuk permodelan. Yang keempat, itu ada model random forest memberikan performa yang lebih baik dibandingkan logistik dan decision tree. Pada tahap direct modelingnya. Yang kelima, itu ada dataset memiliki kondisi implements class sehingga dilakukan penanganan menggunakan metode smooth agar distribusi kelas menjadi lebih seimbang. Yang keenam, itu ada setelah penerapan smooth, performa model meningkat terutama dalam mendeteksi kelas minoritas dengan lebih baik. Selanjutnya itu ada yang ketujuh, itu hyperparameter tuning menggunakan GERT scan CV berhasil menemukan parameter terbaik dan meningkatkan performa modelnya. Yang ke-8 itu ada hasil evaluasi menunjukkan bahwa model random forest memiliki processing, smooth, dan tuning menghasilkan akurasi dan F1 score terbaik dibandingkan model lainnya. Yang ke-9 itu ada kombinasi processing data dan penanganan implants class, fashion selection, dan hyperparameter tuning terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas prediksi keputusan pelanggan maskapai penerbangan. Jadi sekian presentasi video proyek machine learning Erlang Persing Safety Fashion. Jika ada salah-salah kata atau dalam penjelasan, tolong dimaafkan dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.